Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di sini sama kakak dan abang. Oke, sebelum kita mulai, Kak Mary mau perkenalan dulu ya. Yang bertugas hari ini ada Bang Bill di musik, ada Kak Ica, dan kita ada satu guru baru. Oke, namanya Kak Yosepin Boru Siombing ya. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, duduk diam dengan tenang. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan kepada kami sampai pada pagi hari ini, di kesempatan hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk dapat bisa menikmati kehidupan yang kami jalani. Tuhan Yesus, sebentar kami memulai kebaktian sekolah minggu kami Bapa. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam dan tenang menjalani ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nanti akan nyanyi 2 lagu yang akan dipimpin oleh Kak Yosepin. Ya adik-adik, sekarang kita sebelum masuk khotbah kita akan bernyanyi 2 lagu. Yang pertama kita mau menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yang kedua ya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, lagu yang kedua kita akan menyanyi bersama-sama Saat Aku Takut. Untuk lebih semangat, adik-adik boleh bangkit berdiri sambil mengikuti gerakannya ya. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Sekali lagi adik-adik lebih bersemangat. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah berpikir tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan?
Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi kan udah nyanyi-nyanyi tuh ya, udah semangat kan? Nah sekarang adik-adik duduk diam, ambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya. Oke, kalau misalnya belum diambil, diambil dulu, kamera tunggu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah kembali ke tempat duduknya adik masing-masing? Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk dapat menghirup udara segar-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam dan dengan tenang Tuhan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya apapun firman-Mu yang kami dengarkan Bapa dapat kami pakai buat kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Bapa, kiranya Tuhan Kau berikan roh hikmat dan roh kebijaksanaan agar dapat menyampaikan firman-Mu itu dengan baik. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau baca dulu ya firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Cuman satu ayat nih, tapi sangat besar sekali pengaruhnya. Oke, udah dibuka? 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perjanjian lama apa perjanjian baru? Lah, baru dong, yes, good. Oke, kita mau baca 1 Tesalonika 5 ayat 15. Dengarkan ya adik-adik, dan baca juga kalau adik-adik sudah bisa membaca. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Luar biasa ya. Judul bacaannya sudah perhatikanlah. Jadi adik-adik harus memperhatikan ya. Nah, temanya pada hari ini itu adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak deh. Nah, siapa di sini yang punya musuh? Ada nggak adik-adik punya musuh? Atau adik-adik punya teman yang adik-adik nggak suka? Ada nggak? Nggak ada ya? Iya dong. Kalau adik-adik sekolah minggu HKBP Pondok Kelapa pada baik-baik ya, pada pintar-pintar, pada oke-oke. Oke. Nah, Tuhan Yesus saja mengajarkan kita supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi apabila ada orang lain yang membalas jahat, kita harus berbuat baik ya adik-adik. Kita harus mendoakan orang tersebut agar orang tersebut sadar. Nah, sekarang kami mau tanya, ada nggak dari adik-adik yang nggak punya sifat buruk, kurang baik? Ya, pasti semua orang pasti punya ada sifat yang kurang baik. Tetapi bagaimana sifat kurang baik itu dapat kita kurangi dan tidak mempengaruhi hidup kita? Ya, caranya gimana? Harus rajin berdoa dan baca Alkitab, ya, agar apabila kita punya sikap yang kurang baik, kita bisa berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan supaya sifat kita yang tidak baik itu dapat dikurangi ya adik-adik ya, dapat supaya kita tidak berbuat yang buruk terus gitu ya adik-adik ya. Nah, selain itu judulnya aja udah bagus ya, membalas kejahatan dengan kejahatan. Siapa yang mau membalas kejahatan dengan kejahatan? Nggak ada ya, pada adik-adik HKBP Pondok Kelapa pada baik-baik ya. Oke, mantap. Nah, selain itu kita juga harus bisa mengendalikan emosi kita ya adik-adik ya. Mengontrol emosi kita. Kita boleh sesekali marah.
karena kita menyuarakan hati kita gitu ya. Kalau kita tidak suka gitu ya, kalau kita tidak setuju dengan suatu hal gitu ya, boleh kok adik-adik mengungkapkan pendapat. Tapi mengungkapkan pendapat pun harus yang baik. Caranya dengan tidak marah-marah. Ya, adik-adik ya. Mengungkapkan pendapatnya tidak harus tegang-tegangan gitu ya, adik-adik ya. Tidak harus mukanya merah gitu, sampai merah gitu karena nggak suka. Jadi meluapkan emosinya seperti itu. Jangan ya adik-adik ya. Boleh marah, tapi kita juga harus bisa mengendalikan emosi kita agar kemarahan kita tidak sampai membuat kita menyesal karena kita marah gitu ya. Ada yang kalau orang marah itu kan kadang-kadang tidak berpikir ya adik-adik ya. Mereka ingin meluapkan segala sesuatunya. Ntar kalau udah terluapkan gitu ngerasa udah lega. Padahal setelah dia sudah turun amarahnya, dia akan menyesal. Aduh, kenapa saya harus marah-marah seperti itu? Kenapa saya harus mengucapkan kata-kata yang tidak enak, yang menyakiti hati orang lain? Nah, itu timbul penyesalan tuh. Nah, agar supaya tidak menimbulkan penyesalan, jadi caranya gimana? Boleh marah, tapi adik-adik harus emosinya dapat dikendalikan. Caranya gimana? Marah-marahlah dengan tidak sampai urat nadi gitu sampai meninggi gitu ya, tidak sampai muka kita merah gitu ya. Boleh, mengungkapkan pendapat itu adalah hal yang baik. Ya, karena kita bisa apa? Kita bisa mengetahui, oh ternyata dia nggak suka seperti itu. Oh ternyata hal itu tidak baik. Oh ternyata dia nggak suka kalau kita melakukan hal itu, gitu ya adik-adik ya. Jadi kita juga bisa tahu, oh ternyata sifat teman kita seperti itu. Oh ternyata sifat orang tua kita seperti itu, sifat adik kita, sifat kakak kita, sifat abang kita gitu ya. Jadi kita pun kalau sudah tahu ternyata orang tersebut tidak suka, kita jangan membuat sesuatu hal yang bisa dianya jadi bikin amarah gitu ya adik-adik ya. Selain itu apalagi kita juga harus bisa mendoakan ya, mendoakan diri kita sendiri agar kita bisa bersikap lebih bijak, mendoakan orang lain ya, agar orang lain yang marah-marah tersebut bisa menurunkan amarahnya ya, bisa bersikap lebih bijak gitu ya, sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Ya, apabila kita menemukan seperti itu, kita harus mendoakan ya adik-adik ya. Karena doa itu adik-adik harus percaya ya, doa itu sangat-sangat besar. Walaupun misalnya doanya itu cuma sedikit, tapi kalau adik-adik dengan sepenuh hati, Tuhan pasti kabulkan. Jika doanya itu banyak pun, jika adik-adik mendoakannya dengan sepenuh hati pun, Tuhan pasti akan kabulkan. Apalagi kita minta sama Tuhan buat mendoakan orang lain supaya orang lain tersebut mengurangi sifat buruknya, atau kita mendoakan diri kita sendiri supaya kita bisa bersikap lebih bijak, lebih baik, bisa mengontrol emosi kita ya adik-adik ya, supaya kita tidak sampai menyesal di kemudian hari akibat amarah kita. Itu yang paling penting ya adik-adik ya. Karena penyesalan tidak akan kembali lagi tuh, terulang kembali. Hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan tapi kita lakukan, di kemudian hari tidak akan ada lagi kesempatan yang kedua kali. Ya, jadi adik-adik harus benar-benar
bisa mengontrol emosi adik-adik dengan baik. Kalau misalnya adik-adik mengungkapkan pendapat pun harus dengan baik, gak boleh marah-marah ya adik-adik ya. Ada orang yang misalnya mama minta dibeliin mainan dong, terus mamanya karena belum punya uang, nanti ya nak, tunggu mama ada duitnya. Mama gak ada duit mulu, aku kan mau beli mainan, aku malu karena aku gak punya mainan gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh sikap yang kurang baik, sikap buruk. Ya, karena kita terlalu memaksakan kehendak kita kepada orang tua kita, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Kita pun harus mau bisa memahami apa kesulitan orang tua kita, ya, bagaimana mereka mencukupkan semua kebutuhan kita, ya adik-adik ya. Nah, kita sebagai anak-anak, cara yang paling sangat mulia, yang sangat baik caranya apa? Kita mendoakan kedua orang tua kita supaya dilancarkan rezekinya, banyak berkat, ya, supaya apapun yang kita inginkan orang tua kita bisa sediakan. Caranya gimana ya? Kita berdoa, minta sama Tuhan supaya Tuhan mau mengabulkan doa-doa kita ya adik-adik ya. Karena doa dari adik-adik itu sangat-sangat ampuh, sangat-sangat mujarab doanya, sangat-sangat bisa dikabulkan. Tapi adik-adik harus bersungguh-sungguh berdoa ya. Berdoa tidak boleh main-main ya adik-adik ya. Karena kalau kita berdoa sama aja kita berbicara dengan Tuhan. Emang ada kita ngomong sama orang lain kita marah-marah kan? Enggak. Apalagi kita bicara sama Tuhan yang kasih kita nafas kehidupan, yang kasih kita kesehatan, yang kasih kita kepintaran, yang kasih kita talenta. Ya, jadi kita mau minta sesuatu pun sama Tuhan, kita harus ngomongnya baik-baik. Ya, Kak Mary yakin dan kakak abang sekolah minggu HKBP Pondok Kelapa yakin kalau adik-adik semuanya itu adalah anak-anak Tuhan yang sangat baik. Ya, pesan dari Kak Mary, adik-adik harus bisa mengontrol emosi adik-adik dengan baik. Apabila ada yang ingin diungkapkan, ungkapkanlah itu dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya adik-adik ya. Oke, biar lebih jelas lagi nanti setelah adik-adik menonton ini akan interaksi Zoom. Nah di situ deh adik-adik bisa bertanya lebih jelas lagi gimana cara mengontrol emosi atau hal-hal yang kurang baik, bagaimana caranya biar kita bisa lebih baik, menjadi lebih baik lagi gitu ya adik-adik ya. Oke, pesan dari Kak Mary itu aja. Oke, firman Tuhan sudah selesai, sekarang tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa dapat mengontrol emosi kami dengan baik. Ajar kami juga Tuhan apabila kami dijahati oleh orang lain, ajar kami Tuhan untuk kami dapat sabar. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa mendoakan orang tersebut supaya orang tersebut bisa lebih lunak lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Kau jagai kami buat kegiatan kami 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat kami pakai buat kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan bisa agar dapat juga menjadi berkat buat diri kami sendiri. Terima kasih Bapa.
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami dapat layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di interaksi Zoom ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan udah dengarkan firman Tuhan tuh tentang sikap yang baik dan buruk. Ya, apakah kita membalas kejahatan dengan kejahatan atau kejahatan dengan kebaikan. Oke, sebelum kita tutup kita mau nyanyi satu lagu. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Ya semangat ya karena masih pagi kan. Kita mau nyanyi hati-hati gunakan tangan bun. Bang Bil dimulai. Siap, tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Yuk adik-adik, kita satukan tangan kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah menjalani kebaktian kami Bapa, walaupun secara online Bapa, ajar kami Tuhan untuk selalu bersemangat Tuhan dalam bersekolah minggu. Tuhan, sebentar kami akan melakukan interaksi Zoom Bapa, kiranya Kau berkati kami Tuhan, agar kami dapat lebih mengerti lagi Tuhan, lebih memahami lagi Tuhan arti dari firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di interaksi Zoom ya adik-adik. Dah, selamat hari Minggu.